Coba bayangin deh, tahun 1950-an, kalian lagi berdiri di tengah fasilitas penyulingan, dan tugas kalian adalah misahin campuran gas hidrokarbon yang gampang banget meledak. Kalian harus tahu persis, di suhu dan tekanan berapa, setiap komponen ini bakal berubah dari bentuk cair jadi gas. Ini bukan sekedar masalah fisik biasa ya, ini benar-benar teka-teki matematika raksasa yang harus dipecahin sama para insinyur jauh sebelum era digital itu ada. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa menghitung dengan sangat presisi tanpa punya superkomputer di saku mereka? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah mahakarya analog dari tahun 1953 yang, jujur aja, benar-benar merevolusi dunia teknik kimia. Namanya diagram de Priester. Ini tuh alat yang brilian banget. Dia berhasil nyulap hitungan termodinamika yang biasanya bikin sakit kepala dan makan waktu lama jadi sesuatu yang super visual, elegan, dan instan. Biar proses yang rumit ini gampang dicerna, kita bakal pecah topiknya jadi 6 bagian. Pertama, tarian tak terlihat molekul. Terus, nilai K yang sangat penting. Ketiga, kode curang insinyur 1953. Keempat, titik gelembung versus titik embun. Kelima, mendigitalisasi nomogram. Dan terakhir, pemeriksaan kewarasan pamungkas. Oke, masuk ke bagian pertama. Tarian tak terlihat molekul. Fisika dasar dari kesetimbangan uap cair. Sebelum kita lihat diagramnya, kita harus paham dulu nih kekacauan kasat mata yang terjadi di tingkat molekuler dalam sebuah campuran kimia. Kalian yang ngikutin topik ini pasti udah paham banget kalau kesetimbangan uap cair atau VLE ini adalah fondasi teoritis buat hampir semua proses pemisahan. Tapi ingat, VLE ini bukan kondisi statis yang diam gitu aja ya. Ini dinamis banget. Bayangin aja kayak sebuah tarian koreografi yang super presisi di dalam tangki tertutup. Jumlah molekul yang loncat dari cairan berubah jadi uap, itu sama persis sama jumlah molekul yang balik lagi ngembun jadi cairan. Bener-bener seimbang. Terus apa sih yang sebenarnya dorong perpindahan ini? Nah, disinilah fugasitas main peran. Daripada kita pusing mikirin rumus energi bebas Gibbs atau potensi kimia yang abstrak banget, mending bayangin fugasitas ini sebagai tekanan efektif. Simpelnya, ini tuh ukuran dari dorongan atau hasrat bawaan si molekul buat kabur dari fasenya saat ini. Kalau fugasitas komponen di cairan udah sama persis dengan fugasitasnya di uap, molekul itu akhirnya tenang. Keseimbangan pun tercapai. Lanjut ke bagian 2. Nilai K yang sangat penting. Fondasi matematis pemisahan kimia. Nah, gimana sih caranya para insinyur ngubah konsep abstrak dorongan buat kabur ini jadi sesuatu yang bisa dihitung pakai angka? Dan ini dia nih. Rumus krusial ini adalah jantung dari semua hitungan pemisahan kimia, yaitu nilai K. Sebenarnya ini cuma rasio yang super sederhana. Kita tinggal ambil fraksi mol suatu komponen spesifik di fase uap yang dilambangkan dengan huruf Y, terus kita bagi sama fraksi molnya di fase cair, yaitu X. Percaya atau enggak, satu angka ini aja bisa nentuin nasib desain pabrik bernilai jutaan dolar loh. Poin kuncinya gini, kalau nilai K lebih dari 1, molekul itu lebih suka nongkrong di fase uap. Kalau kurang dari 1, dia lebih betah di cairan. Terus, kalau kita bandingin nilai K dari dua komponen berbeda, kita dapat yang namanya volatilitas relatif. Makin tinggi volatilitas relatifnya, makin gampang tuh dua bahan kimia dipisahin. Angka inilah yang secara harfiah ngasih tahu insinyur berapa banyak pelat atau tingkatan yang dibutuhin buat ngebangun kolom distilasi raksasa di kilang minyak. Masuk ke bagian ketiga. Kode curang insinyur 1953 mengungkap misteri diagram de Priester. Masalahnya gini, sebelum ada komputer, ngitung nilai K buat campuran yang isinya belasan komponen hidrokarbon itu benar-benar mimpi buruk matematika. Yuk kita lihat cheat code yang berhasil nyelamatin mereka. Kenalin nih, diagram de Priester yang legendaris, karya C.L. de Priester. Ini bukan sekedar grafik biasa, ini adalah nomogram. Nomogram ini dengan briliannya nyejajarin tekanan di sumbu sebelah kiri dan suhu di sumbu kanan. Terus di tengah-tengahnya berjejer rapi berbagai skala hidrokarbon, dari metana yang paling ringan sampai endekana yang berat. Diagram ini benar-benar mensintesis data eksperimen interaksi molekuler yang super ribet jadi satu tata letak visual yang instan dan simpel banget. Cara pakainya? Wah, ini tuh mekanismenya satisfying banget. Kalian tentuin tekanan operasi di sebelah kiri, tebak suhu di sebelah kanan, terus pakai penggaris lurus, tarik deh garis ngelewatin kertasnya. Dimanapun garis itu motong skala komponen spesifik kalian, nah disitulah nilai K-nya.
beres. Ya, walaupun jujur aja ya, baca grafik logaritmik yang melengkung dan rapat begini kadang bikin mata siwer. Saking frustrasinya, anak teknik zaman dulu mungkin pengen teriak, "Mo!" saking pusingnya. Tapi percayalah, narik garis lurus ini jauh lebih hemat waktu daripada harus nyelesain persamaan nonlinear pakai Mister Hitung. Bagian keempat, titik gelembung versus titik embun, dua sisi transisi fase. Oke, dapat nilai K dari diagram itu satu hal, tapi terus gimana kita pakai angka itu buat nyeri tahu kapan persisnya cairan mulai mendidih atau gas mulai ngembun? Nah, ini ngas lihat simetri termodinamika yang cantik banget. Kita punya dua skenario utama. Di sebelah kiri, ada titik lembung atau bubble point. Ini momen pas cairan baru banget mulai mendidih dan ngebentuk gelembung uap pertama. Syaratnya, total jumlah dari nilai K dikali fraksi cairan harus pas banget di angka 1. Terus di kanan, kita punya titik embun atau dew point. Ini momen pas gas pertama kali ngembun jadi tetesan cairan. Di sini aturannya dibalik. Total jumlah fraksi uap dibagi nilai K yang harus sama dengan 1. Kalau tebakan suhu kalian pada percobaan pertama, ngasilin angka lebih dari atau kurang dari 1, ya mau nggak mau kalian harus balik lagi ke diagram di Priester buat nurunin suhunya dan narik garis baru. Pasti pada mikir kan, wah kalau nebak-nebak suhu terus mah bisa makan waktu berjam-jam dong. Ya benar, kalau nebaknya ngasal. Makanya insinyur pakai trik iterasi yang cerdas banget. Daripada nebak gelap-gelapan tanpa arah, mereka ngalibrasi ulang pakai satu komponen referensi, katakanlah N pentana. Dengan ngegunain rasio kesalahan dari tebakan awal tadi, mereka ngitung nilai K target yang baru buat si N pentana. Hitungan matematis ini bakal otomatis ngarahin mereka ke suhu yang akurat buat narikan garis lurus berikutnya. Asli, efisien banget. Masuk bagian kelima, mendigitalisasi nomogram dari Mister Hitung ke komputer mainframe. Pas industri mulai masuk era 70-an, diagram kertas ini dapat tantangan baru. Komputer mainframe kan nggak punya mata buat narik garis di grafik, mereka butuhnya angka baku. Solusinya muncul di tahun 1973 dari seorang jenius bernama Mark McWilliams. Dia ini pada dasarnya nerjemahin kurva analog de Priester jadi regresi matematika yang bisa dikunyah sama komputer. Dia masukin variabel ketergantungan suhu dan tekanan yang nggak ideal, terus memadatkan ribuan titik data visual itu jadi sekumpulan koefisien angka. Coba dilihat kolom terakhir, dengan rata-rata error cuma sekitar 2% aja, regresi McWilliams ini benar-benar reproduksi digital yang sangat akurat dan setia sama versi aslinya yang berbasis kertas. Kalau kita lihat timelinenya, perjalanan termodinamika ini menakjubkan banget. Kita mulai dari tahun 1953, cuma modal penggaris dan kertas. 2 dekade kemudian, McWilliams merampingkannya jadi kode software awal. Dan di era modern ini, kita udah pakai algoritma super kompleks kayak persamaan keadaan Peng-Robinson, yang otomatis nanganin interaksi molekuler padat yang terjadi di tekanan ekstrim. Terakhir nih, bagian ke-6, pemeriksaan kewarasan pemungkas. Mengapa diagram analog masih bertahan hingga hari ini? Pertanyaan logisnya sekarang adalah, kalau kita udah punya model Peng-Robinson yang jalan di superkomputer modern, buat apa sih kita masih ngebahas diagram kertas yang umurnya udah 70 tahun lebih? Jawaban dari pertanyaan tadi mungkin agak bikin kaget. Memang, model digital yang canggih itu menang telak di kondisi ekstrim. Misalnya pas tekanan konvergensi di atas 800 psi di mana wujud cair dan gas mulai nyatu. Atau pas ngadepin gas beracun kayak H2S. Tapi masalahnya, software komersial zaman sekarang itu seringkali bertindak layaknya black box. Kita masukin data, terus dia muntahin angka. Kalau ada satu aja typo alias salah ketik pas masukin pengaturan awal, simulator itu bisa ngerancang kolom pemisahan yang ujung-ujungnya meledak di dunia nyata. Nah, disitulah diagram de Priester bersinar. Diagram ini instan, independen dari komposisi, dan prosesnya transparan banget. Insinyur masa kini masih sering secara fisik narik garis lurus di atas kertas itu sebagai bentuk sanity check atau pemeriksaan kewarasan, buat mastiin angka yang keluar dari software itu benar-benar akurat. Nah, kita sampai di penghujung pembahasan. Menggunakan garis-garis di atas kertas nomogram emang kedengarannya jadul banget bagi sebagian orang. Tapi ini memaksa kita buat benar-benar melihat, merasakan, dan ngerti hubungan langsung antara tekanan, suhu, dan volatilitas suatu zat. Hal ini bikin kita mikir nih, saat proses engineering kita sekarang makin bergantung penuh sama kekuatan simulasi digital yang super kompleks, akankah pelan-pelan kita bakal kehilangan insting, intuisi, dan pemahaman dasar tentang fisika yang biasanya cuma bisa didapat dari alat analog kayak gini? Gimana menurut kalian? Itu sesuatu yang benar-benar layak buat direnungin. Makasih banget udah ngikutin pembahasan kali ini, dan teruslah belajar dengan kritis.